Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan yang minggu kedua ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bertemu kembali. Sebelum pembelajaran Bu Guru lanjutkan, kita awali dulu dengan berdoa. Membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar agar ilmu yang kita pelajari ada manfaatnya sehingga kita akan memperoleh barokah dari ilmu tersebut. Berikutnya, sebelum Bu Guru lanjutkan, Bu Guru ingatkan pertemuan yang minggu pertama, Bu Guru sudah menyampaikan bahwa materi semester Gasal ini ada beberapa bab yang harus kalian pelajari. Yang pertama, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk, jujur dan menepati janji, zakat fitrah dan zakat mal, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Jadi itu antara lain 7 bab yang harus kalian pelajari pada waktu semester Gasal ini ya. Nah, sekarang sebelum Bu Guru lanjutkan ke bab berikutnya, Bu Guru mau tanya dulu, apa itu rukun iman? Berapakah jumlahnya? Ada yang masih ingat? Nah, kalau ada yang masih ingat, alhamdulillah, karena itu sebagai dasar pondasi iman kita jangan sampai dilupakan. Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada nabi dan rasul Allah. 5, iman kepada hari kiamat. 6, iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman yang kelima ini nantilah yang akan kita pelajari, yang akan kita kupas, yang akan kita terapkan, kita amalkan lewat pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi berikutnya rukun iman yang kelima yang ada hubungannya dengan bab pertama semester 1 ini, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Jadi yakin adanya hari akhir sehingga kita harus siap mengakhiri kebiasaan buruk jika menginginkan hidup kita itu berakhir masuk ke surga. Tinggal kita pilih mau masuk surga atau mau masuk neraka. Nah, dalam akhir kehidupan dunia seisinya ini ada 2 cara. Jadi hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Terjadinya kematian yang menimpa sebagian manusia. Contohnya, matinya seseorang karena kecelakaan, banjir, tanah longsor, tsunami. Nah, itu termasuk contoh-contoh kiamat kecil. Kemudian kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat besar? Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Contohnya, terjadinya hancurnya seluruh alam seisinya. Tentang dalil Quran yang menyatakan bahwa hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya ya. Dan bumi akan digoncangkan. Itu dijelaskan dalam Quran antara lain surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Kemudian Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2.
Kemudian Quran surat Az-Zumar ayat 68. Kemudian Quran surat Al-Muzammil ayat 18. Dalil-dalil ini nanti Bu Guru ingatkan, silahkan nanti cari di buku paket kamu masing-masing. Ayat-ayat itu semuanya ditulis. Pada pertemuan kedua ini, ayat-ayat dalil Quran tentang hari kiamat ditulis semuanya. Ya, dirangkum yang bagus kalau ingin mendapatkan nilai yang baik. Karena itu sebagai dasar bahwa hari kiamat pasti akan datang. Kamu harus benar-benar ngerti dalil Quran yang menyatakan datangnya hari kiamat. Ya, anak-anakku semuanya, karena hari kiamat itu bukanlah kejadian yang biasa, tapi luar biasa. Tak satu manusia pun yang sanggup menghadapinya. Makanya anak-anak harus siap menghadapi itu semuanya dengan meningkatkan iman dan takwa kita, rajin menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Ya. Berikutnya, setelah mengalami kiamat kubro, manusia akan mengalami tahapan kehidupan. Nah, tentang tahapan kehidupan manusia itu dibagi 4. Yang pertama, manusia akan mengalami kematian. Nah, ketika mati, maka manusia masuk ke alam barzah, namanya Yamul Barzah. Kemudian yang kedua, alam ba'ats. Setelah mati akan dibangkitkan manusia dari alam kubur seperti semula. Kemudian yang ketiga, Yaumul Masyar, hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat, Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab, hari ditimbangnya amal manusia dan baik buruknya diperhitungkan seluruh amal manusia. Kemudian yang kelima, alam surga. Setelah mengalami 4 tahap tersebut, ditentukan manusia itu mau masuk surga apa neraka sesuai amalnya masing-masing. Nah, mungkin itu anak-anakku semuanya pertemuan minggu kedua ya, ini udah minggu kedua ini. Sebelum Bu Guru akhiri, ini ada pesan yang harus kamu ingat ya. Untuk tugas minggu kedua, kamu siapkan di buku catatan agama kamu masing-masing. Nah, untuk catatan yang pertama, minggu pertama tentunya kemarin isinya tentang penyampaian KKM. Masih ingat kan KKM-nya berapa? 75. Kemudian materi yang harus dipelajari minggu kemarin juga sudah Bu Guru sampaikan. Nah, pertemuan minggu kedua ini sudah Bu Guru lanjutkan membahas bab yang pertama. Setelah kamu mendengarkan materi yang Bu Guru sampaikan, maka tugasmu merangkum di buku agamamu masing-masing. Tulis yang benar, yang rapi kalau pengen nilai yang bagus. Kemudian yang kedua, jangan lupa ini termasuk pertemuan minggu keberapa itu ditulis. Kemudian hari tanggal, kamu mengerjakan itu hari tanggal berapa. Kemudian nama kamu siapa, kelas berapa, nomor absen yang jelas ya. Jadi anak-anak kalau menulisnya urut, maka Bu Guru ketika nanti mengoreksi akan lebih mudah karena hasil tugas-tugas kamu nanti akan dikumpulkan oleh orang tua kamu ke sekolahan 1 bulan sekali ya. Begitu ya anak-anak pertemuan kali ini Bu Guru akhiri. Mudah-mudahan kalian sudah paham, bisa mengerti. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa membaca buku paket bab pertama ya. Cukup sekian dulu, kita akhiri, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.